perjuangan untuk kalian ini hidup terhormat bukan perjuangan yang ringan. Hello Technolovers, digadang-gadang kembali mencalonkan diri, Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden di Pemilu Presiden 2024 mendatang. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi satu-satunya nama dalam seluruh lembaga survei yang memiliki modal paling lengkap untuk maju sebagai calon presiden Indonesia 2024 hingga 2029. Dinilai sebagai calon unggul, Prabowo Subianto telah memberikan prestasi dan mengabdi kepada masyarakat. Lantas, apa saja prestasi Prabowo Subianto? Berikut ini kita akan ulas prestasi gemilang Prabowo Subianto. Mendapat penghargaan. Mendapat penghargaan Outstanding Leader in National Defense and Security di ajang Indonesia Awards. Penghargaan tersebut diberikan kepada para tokoh pemimpin nasional, daerah, dan lembaga di Indonesia yang telah berjuang di masa krisis. Dalam kategori penghargaan nasional terdapat 4 nominasi, yakni Outstanding Public Official Leaders, Outstanding Young Professional Figure, Outstanding Social Figure, dan Outstanding SMEs Development CSR Initiative. Menteri Pertahanan Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto memboyong penghargaan Outstanding Leader in National Defense and Security dari iNews Indonesia Award tahun 2022. Menerima 4 bintang kehormatan. Tak hanya itu saja, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menerima 4 bintang kehormatan loh gengs, yang disematkan oleh Panglima TNI dan 3 Kepala Staf Angkatan di Ruang Hening, Kemhan Jakarta pada 15 Agustus 2022. Penganugerahan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Utama kepada Prabowo ini didasari oleh keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 13/TK/tahun 2022. Bintang Yuda Dharma adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah untuk menghormati jasa Dharma Bakti, seseorang yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara. Berperan dalam mediasi perang Rusia dan Ukraina. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga berperan dalam mediasi atau juru damai perang Rusia dan Ukraina. Namun, kata Prabowo, tak mudah menjadi jembatan untuk meleraikan pertempuran yang terjadi. Arahan tersebut pun ditindaklanjutinya. Ia pun menyambangi Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin di gedung Pentagon, Washington DC pada pekan lalu dan ke negara lainnya dalam waktu dekat. Menurut Prabowo, langkah-langkah tersebut merupakan tindakan konkret Indonesia dalam menciptakan dan menjaga perdamaian dunia sesuai mandat konstitusi. Menteri dengan kinerja terbaik. Selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menjadi menteri dengan kinerja terbaik di Kabinet Presiden Joko Widodo, berdasarkan survei Political Weather Station atau PWS. Wah, luar biasa bukan? Peneliti senior PWS Muhammad Tirzi AM mengatakan Prabowo mengungguli sejumlah menteri populer seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir. Bahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga dipersepsikan oleh sekitar 15% publik sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Ini menegaskan bahwa totalitas Prabowo dalam menjalankan tugas kenegaraan sebagai Menhan dalam Kabinet Jokowi Ma'ruf ternyata diapresiasi positif oleh publik. Prestasi di dunia militer. Tak hanya itu saja, prestasi gemilang Prabowo Subianto saat masih aktif sebagai anggota militer menarik dikulik juga loh. Dirinya menjadi sosok yang sangat berpengaruh saat menjadi perwira militer yang sempat berdinas bersama Satuan Kopassus. Prabowo mendapat banyak pengalaman kemiliteran sebelum menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Belum lagi, Prabowo Subianto memiliki cara berpikir yang brilian. Tidak heran dirinya menjejaki jabaran perwira hingga letnan jenderal sebelum pensiun. Lantas, apa saja prestasi Prabowo Subianto? Berikut adalah 5 prestasi gemilang Prabowo Subianto saat masih aktif sebagai anggota militer.
menjadi taruna AKABRI. Seperti yang kita ketahui bersama, jika Prabowo Subianto memulai karir militernya pada tahun 1974 sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Kebetulan Prabowo berada pada satu angkatan dengan Presiden ke-6 Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Selama menjadi ABRI, Prabowo sukses masuk pasukan elit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Melaksanakan operasi Nanggala di Timur Timur. Prabowo Subianto juga turut andil dalam operasi Nanggala di Timur Timur. Operasi ini menjadi prestasi gemilang Prabowo Subianto. Tujuan operasi Nanggala untuk menangkap Nicolau dos Reis Lobato yang merupakan presiden dari Frente Revolusionaria de Timor-Leste Independente atau Fretilin. Membebaskan tawanan Mapenduma. Prabowo yang masih berpangkat Brigadir Jenderal menghadapi organisasi Papua Merdeka atau OPM. Kala itu OPM menyandra 10 orang peneliti Lawrence pada tahun 1995. Mengibarkan bendera Indonesia di puncak Everest. Prestasi gemilang Prabowo Subianto selanjutnya kala mengibarkan bendera merah putih di Gunung Everest. Prajurit Kopassus Indonesia, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI sukses menaklukkan puncak Everest. Menduduki jabatan penting sebelum lengser. Karir Prabowo Subianto juga sangat mentereng di tengah jajaran Angkatan Darat. Prabowo Subianto menduduki sejumlah jabatan penting pada 1985 hingga 1987. Prabowo Subianto menjabat sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Utara. Kandidat paling berkompeten pada Capres 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dianggap paling kompeten menjadi presiden periode 2024 hingga 2029. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Jakarta, LSJ yang diumumkan pada Mei 2023 dari 15 nama tokoh, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu berada di peringkat teratas sebagai calon presiden, yakni 26,9%. Direktur Riset LSJ Vetra Ardianto mengatakan dari hasil data survei responden, nama Prabowo Subianto menjadi nama yang paling banyak dipilih dan dianggap kompeten untuk menggantikan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dipaparkan dalam perkembangan elektabilitas Capres serta kecenderungan pilihan publik tentang Cawapres jelang pemilu 2024 yang dipublikasikan pada 24 Mei 2023. Selain itu, menurut Vetra, terdapat sejumlah nama tokoh lain yang juga menjadi top of mind publik sebagai pengganti Jokowi, yaitu Ganjar Pranowo 18,8% dan Anies Baswedan 15,3%. Sedangkan nama lainnya dalam pertanyaan terbuka ada nama Ridwan Kamil 6,4%, Sandiaga Uno 3,1%, Agus Harimurti Yudhoyono 2,5%, dan Erick Thohir 2,3%. Kemudian ada juga nama Mahfud MD 1,9%, Basuki Cahayapurnama 1,5%, Airlangga Hartarto 1,4%, Puan Maharani 1,3%. Andika Perkasa 1,1%, Muhaimin Iskandar 0,9%, Tri Risma Harini 0,6%, Hovifah Indar Parawansa 0,5%, serta responden memilih nama tokoh lainnya 2,4%. Namun kata Vetra, masih ada sekitar 14,1% dari responden yang belum memiliki gambaran jelas mengenai sosok pengganti Presiden Jokowi. Vetra juga melihat responden mengidentifikasi pernyataan Presiden Jokowi, mengatakan bahwa Presiden RI mendatang haruslah orang yang berani demi kepentingan rakyat. Dalam musrah beberapa waktu lalu menggambarkan sosok Prabowo Subianto. Selain Prabowo, tokoh yang juga dinilai publik pemberani adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Sebanyak 18,7% responden menilai Mahfud MD pemberani demi rakyat. Survei LSJ dilakukan pada 9 hingga 17 Mei 2023 di 34 provinsi dengan jumlah 1.200 responden WNI yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Survei ini diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertahap atau multi-stage random sampling. Sedangkan margin of error survei kali ini yakni sekitar 2,83% dan pada tingkat kepercayaan atau level of confidence sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka oleh tenaga terlatih dengan bantuan atau pedoman kuesioner.
Responden terdistribusi 50% laki-laki dan 50% perempuan, serta 60% tinggal di pedesaan dan 40% di perkotaan. Quality control terhadap hasil wawancara petugas lapangan dilakukan secara random, sebesar 20% dari total sampel oleh para supervisor LSJ. Nah, itulah tadi ulasan mengenai deretan prestasi Prabowo Subianto. Dari sederetan prestasi itu, Prabowo Subianto tidak diragukan lagi bahwa sosoknya layak memimpin Indonesia untuk yang lebih baik lagi dan layak sebagai figur calon presiden. Dan lewat hal ini, elektabilitas Prabowo tertinggi di Pilpres 2024. Menurut Technolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan share juga video ini. Sampai jumpa!